بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقوا آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Masya Allah, sahabatku yang dirahmati Allah, saya ini pernah belajar qiraati, yaitu metode pembacaan Al-Quran dengan qiraati sampai dengan gharib. Tapi saya tidak selesai. Oleh karena itu sahabat, bacaan saya ini masih banyak keliru. Jadi saya ingin belajar lagi untuk membaca Al-Quran dengan praktek metode qiraati. Jadi kalau kita belajar metode qiraati, maka mulut kita ini rusak. Jadi penyebutan hak-hak hurufnya itu harus betul-betul mengikuti ucapan mulut kita. Nah, itu prakteknya. Misalnya pembacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau dalam prakteknya ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam teori atau pembelajarannya. Tapi kalau mulut atau lisan kita ini, bibir kita ini sudah terbiasa, maka kita akan mudah mengucapkan atau menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kurang lebihnya demikian sahabat. Kalau bacaan kita sudah enak atau sudah fasih, maka mulut kita tidak begitu rusak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Supaya kita tidak membaca
Al-Quran itu dengan bacaan miring. Mungkin kalau saya sendiri tawalludnya masih banyak sekali tawallud. Tawallud itu artinya huruf yang harusnya tidak qalqalah tapi kita baca dengan sedikit qalqalah. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya tawallud. Saya sendiri masih belajar. Masih belum bisa. Masih sangat sulit. Maka dari itu sahabatku yang dirahmati Allah, saya saja yang sudah 5 tahun belajar belum bisa mengatakan bacaan Al-Quran saya fasih. Itu 5 tahun tuh khusus belajar qiraati. Bagaimana dengan Anda yang sama sekali belum belajar qiraati? Walaupun Anda sudah memiliki hafalan yang banyak, tetapi ketika membaca Al-Quran tanpa melalui praktek qiraati masih agak kedengaran tawallud dan bacaan miring atau bacaan imalahnya. Yang lebih miris lagi, sudah bacaannya tidak lancar, tidak fasih, mentalnya jadi imam juga enggak ada, mencela bacaan qiraati. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana orang yang seperti ini? Belajar Al-Quran gak pernah, hanya pernah belajar dulu. Setelah itu kita gak tahu apa dia sering baca Quran apa tidak. Habis itu gak pernah lagi baca Quran. Lihat orang praktek qiraati, ketawa, mencela. Begitu disuruh baca Al-Quran, dia gak lancar. Jadi imam pun bacaannya ngawur-ngawur, masih banyak tawallud, masih banyak miringnya, makhrajnya hilang, tajwidnya enggak ada. Masya Allah, banyak-banyak istighfar. Kalau dalam praktek qiraatinya harus banyak-banyak istighfar. Walaupun Anda memiliki hafalan banyak, tetapi harus cek lagi bacaannya, tajwid dan makhrajnya. Dan jangan mencela bacaan qiraati sebelum Anda memasukinya. Walaupun suara kita bagus, melengking, elok, indah didengar, tetapi kalau masih banyak tawallud, tanafus, bacaan aimalah yang tidak tempatnya atau bacaan miring, baris dhammah dibaca O, baris kasroh dibaca E, tidak ada dalam bacaan kita orang Indonesia ini atau bacaan qiraat hafaz itu. Kalau waros ada, tapi kalau hafaz tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang lebih ngawur bacaannya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mana ada hamzah mati di akhir. Itu bacaan mabniyah namanya. Mabniyah itu bacaan yang tidak berubah di akhir. Itu kalau dalam hukum ilmu nahunya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bacaannya kurang lebih seperti itu. Saya kalau disuruh jadi imam atau disuruh baca Quran di depan anak kecil yang baru khatam atau baru selesai qiraati, enggak pede, tidak percaya diri. Jadi sebelum Anda tahu apa itu qiraati, jangan mencela, masuki dulu, baru Anda boleh mencela atau boleh menilai. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang saatnya kita berangkat naik pesawat. Yuk kita belajar qiraati sama-sama.
قلبي